Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal kualitas motor sekarang dibanding dengan masa lalu. Jadi memang di beberapa motor masa lalu itu yang namanya klip-klipan, namanya kerapian bodi ada yang buruk Tapi kalau dulu itu terjadi terutama hanya merek Honda buatan lokal tentunya. Kalau Honda impor beda lagi. Jadi dulu kalau punya motor Honda, speedometernya goyang, mengap, goncang, lampunya mati semua, itu sesuatu yang normal Mungkin ada yang nggak mengalami lampu speedonya mati karena memang itu terjadinya kalau dipakai kecepatan tinggi lama Jadi lampu speedo itu bakal mati semua karena over voltage, karena kiproknya itu nggak ada limiternya atau apalah gitu Jadi nggak ada limit. Entah mengapa arus dari alternator selalu bypass terus, nggak ada voltage controllernya atau apalah. Padahal yang namanya pemakaian arus itu kan mestinya bisa dibatasi Kalau nggak butuh listriknya dikurangi. Entah mengapa itu bypass gitu, loss. Semua voltase yang dihasilkan oleh alternator dikirim semua. Jadinya lampu-lampu dan semua kelistrikan bisa mati. Tapi kita bicara soal bodi aja Kalau kondisi baru, yang namanya bodi itu pasti rapi nempel semua. Dan zaman itu cuma merek Honda saja yang modalnya klip baut gitu Zaman itu rasanya cuma model Honda saja yang model klipnya itu lemah. Jadi kalau pernah numbuk halangan nggak begitu besar, itu langsung kocak kalau yang Honda, karena dudukannya itu lemah, plastiknya model embuh nggak kokoh, nggak ada penguatnya. Kalau Suzuki wis repot. Bengkel-bengkel kalau pas Suzuki agak mengeluh karena untuk buka itu rodok ribet untuk dashboard karena kan motor bebek, bagian plastik yang paling rumit dashboard. Terus kemudian muncul model Matic, jadi lebih rumit lagi, jadi lebih banyak pemasangan macam-macam gitu Saat itu yang namanya bodi getar masih belum umum karena maklum motor bebek, bagian mana yang mungkin bergetar. Kalau motor lagi makin minim lagi plastiknya kan. Mungkin cuma di lampu speedo sama lampu belakang mungkin Tapi itu bukan sumber getar karena plastiknya minim, kuncian minim, semua udah pakai baut. Walau saat itu juga masih ada problem getar, masih ada problem getaran, cuma nggak semua merek. Kayak Yamaha, kayak Suzuki itu mesinnya halus, Kawasaki bebek, baik yang KZ ataupun ZX 130 kalau nggak salah jenengnya, itu juga halus Saat itu kalau nggak salah yang namanya pemberat
logam di setang itu anu ya, nggak umum ya. Motor-motor zaman itu nih, kayak contoh depan ini Mio, mana ada pemberat di setangnya, itu minim kan. Beda dengan motor-motor sekarang tuh kayak Beat Pop depan itu kan ada pemberat di setangnya. Jadi bener ya omongan si bro yang ngomong motor-motor zaman dulu itu minim getaran gitu ya. Cuma kecuali tentu beberapa merek. Bahkan ya motor buatan lokal pun ya sebenarnya getarannya termasuk minim. Kalau buatan Jepang, wah jangan tanya. Penulis pernah coba motor buatan Jepang ya, yang Honda, halus, irit, buanter. Ya apa cara resepnya? Jalan bisa 100 tapi irit. Aneh. Karena saat itu penulis juga sudah punya motor Honda yang ya zaman itu edisi terbarunya. Boros. Penulis pernah ya habis transisi dari motor 2 tak ke 4 tak. 2 tak dapatnya 1:30. 4 tak juga sama 1:30. Yang beda cuma oli mesin itu. Masalah oli mesin kalau ditambahkan bensin ya hitungannya jadi lebih mahal ya. Karena harga oli samping saat itu masih mahal. Ya kalau sekarang 50.000 lah, 50.000 tiap minggu. Padahal bensinnya ya kira-kira 50-60.000. Kan jadi 2 kali lipat ya bayarnya ya. Cuma kalau sekarang kan orang masih ada alternatif, misalnya pakai Evalu, pakai apa mana sih umum oli samping lah di pasaran itu. Ada Yamaha Loop, ada HHM, bawa sih oli samping yang umum itu, SPC, merek-merek langka yo, aja omong lah. Tapi yang jelas ya motor-motor saat itu getaran termasuk minim ya, apalagi yang 4 tak. Yang 4 tak itu mesinnya halus-halus ya saat itu loh ya. Yang getar itu biasanya yang 2 tak. 2 tak itu terutama untuk kecepatan agak tinggi ya, jadi mulai getar. Nah bener ya omongannya si bro, sekarang motor sudah getar. Selain getar, yang namanya rangka itu mulai gak sip ya, gak pas gitu. Ada yang melenceng, ada yang melewat, ada yang mengap atau apa. Dan ini nggak cuma kelas apa istilahnya dalam tanda kutip murah ya. Motor murah maksudnya motor 100 cc, 110, 115, 125. Yang 150 cc pun sama ya. Ono kasus mengap, ono kasus ngegap. Dan wush, ya itu barusan tadi contoh bahayanya kalau ngerem pakai rem depan ya. Kayaknya itu gara-gara pakai rem depan atau motornya nyenggol truk mungkin. Bola habis. Balik lagi ke topik. Motor sekarang sudah getar, sudah apa jenenge, sudah mengap ya bodinya ya. Motor Honda Stylo, bukan di bodinya tapi di speedonya, bagian sekitar speedonya jadi mengap, jadi nggak pas. Terus di kasus NMAX Turbo, bodi bagian belakang ada mengapi. ADV mbuh di bagian di wis lali aku. PCX 160 juga ada mas kasus seperti itu. Vario 160 kayak ini bagian bawahnya ya, bagian bodinya, karena ya memang pakai anu kan, pakai rangka ESAP rangka apa? Ya rangka ESAP ya. Rangka ESAP. Terus engine mountingnya pakai stopper yang membuat kalau lewat jalan ya kayak yang penulis lewati sekarang ini nyentak-nyentak.
jadi bisa miring ya rangkanya ya. Terus akhirnya membuat swing arm miring, membuat spakbor miring, membuat ban miring ya. Jadi antara ban depan dan ban belakang jadi nggak center lagi, jadi nggak tegak lagi. Wacau lah. Desain juga sekarang sudah banyak pakai klip gitu ya, bukan pakai baut. Ya memang penggunaan klip itu masih lumayan lah, asal jalannya bukan kayak yang lewatan penulis gini. Kalau jalannya murus terus ya dari awal sampai akhir ya no problem. Masalah mau nggak mau motornya harus dipakai di jalan kayak seperti ini. Jadi kalau untuk penulis motor itu resiko bodi getar itu besar sekali. Untuk klip-klipan anehnya yang Honda itu malah lebih kuat ya, klip-klipannya loh ya, soal bunyi loh ya. Honda kayaknya lebih tahan daripada yang Yamaha. Kita nggak ngomong bagian belakang ya, bukan bagian belakang, tapi bagian bodi secara keseluruhan. Klip-klipannya Honda termasuk oke ya. Cuma kelemahannya kalau yang Honda itu mudah patah. Jadi kalau pernah dibongkar ada kemungkinan patah. Kalau sudah patah ya berisik. Yang punya Yamaha lebih kuat, tapi ya itu lebih rawan getar, lebih rawan bunyi. Jadi kayak motor penulis ini, entah mengapa semuanya pakai klip semua ya. Padahal harusnya di bagian tertentu itu harus pakai baut. Jadi ya akhirnya bunyi, bodi ini jadi sekarang ini akhirnya penulis terpaksa menggunakan berbagai trik untuk membuat bodi ini nggak bunyi. Menggunakan berbagai trik biar senyap bodinya kalau lewat jalan nggak rata. Jadi klipnya kasih karet, terus pakai ada yang beberapa ganti baut. Karetnya karet gelang ya. Jadi klipnya itu dicelobokno terus dibatok pakai karet gelang biar enggak kocak klip-klipannya. Terus bagian yang pas baut utama bawahnya paha penulis ini dikasih karet ban dalam ya, ganjele biar enggak geser. Karena kalau orinya nggak paten, nggak fix ya, goyang-goyang. Jadi diganjel karet ya, biar nggak goyang-goyang. Jadi sekarang kalau penulis pegang bagian bodi samping gini, goncang-goncang nggak bunyi otok-otok. Biasanya bunyi otok-otok. Yang model aksesori tambahan melembungnya yang di bodi samping juga jadi sumber bunyi juga. Ya tentu ini cuma terjadinya di yang kayak penulis ya, yang jalannya harus lewat jalan beton, jalan paving gitu ya. Untuk mereka yang jalannya mulus terus ya nggak akan mengalami. Nah ini terus diperparah oleh getar yang yang buat bunyi makin parah ya. Getar itu membuat yang asalnya masih toleransi jadi nggak toleransi. Motor penulisnya masih lumayan ya, karena getaran bisa diminimalisir dengan penggunaan oli yang ya nggak pernah telat lah. Kalau orinya kurang licin juga penulis tambahi aditif kalau misalnya olinya sudah terlalu parah. Tapi kebanyakan orang menggunakan oli yang ya sangat memperparah getar. Jadi
beberapa orang ngomong, wah motornya getar sekali, NMAX itu gitu ya. Padahal ya sebenarnya bukan NMAX-nya yang ya memang NMAX-nya salah, tapi bisalah dikurangi gitu. Dan ini penulis nggak ngomong cuma getaran setang doang ya. Kalau getaran setang wis ya memang getar ya. Getarnya di kecepatan ini wis mendekati getarnya motor 2 tak ketika dipakai top speed ya. Jadi motor 2 tak itu kalau pakai top speed getarannya kan gitu ya. Sama geretangan kayak kesemutan gitu ya, walau nggak parah. Nah anehnya yang motor-motor sekarang mulai bahkan termasuk Honda Beat Pop 2015 ya, sorry penulis sering ngomong 2013, 2015 itu wis mulai getarnya wis ya, malah sampai bikin tangan itu hampir mati rasa ya, nggak bisa dipakai gerak. Setelah nyampe tujuan itu wis kewesel gitu ya, capek sekali. Jadi kalau misalnya ya punya motor terus kemudian sampai tujuan capek, wes ditolak motornya, ganti aja yo. Harusnya berkendara itu tidak membuat orang capek. Kalau sampai capek berarti ono sing salah pada desain motornya. Ya oleh karena itu ya motor-motor penulis yang sekarang semuanya pakai pemberat cetang lebih besar dari bawaan. Apalagi yang NMAX ini pemberatnya paling gede ini. Kelihatan enggak ya? Jadi ya wes harus diakui lah motor-motor sekarang itu lebih getar. Jadi entah lah apa ono balancernya apa enggak. Kalau menurut penulis bukan enggak ada balancernya, tapi tidak ada usaha untuk membalance mesin ya. Jadi kalau untuk mesin itu kan harus pas ya antara piston dan crankshaft ya, harus pas. Nah masalahnya kalau material yang dipakai beda ya hasilnya beda. Apalagi bahan crankshaft dan bahan piston sering beda. Nanti beda vendor hasilnya bisa beda. Jadi kalau pingin motornya betul-betul balance, setiap ganti vendor harus dilakukan penyesuaian. Tapi ya rasanya yang namanya pabrikan nggak mungkin melakukan itu. Yang bahkan untuk bagian CVT, jadi getar itu penyebabnya kan macam-macam ya. Kalau di 2 tak itu ya apa nih ya, bola wis kurang expert, nggak ngerti kalau soal itu. Tapi kalau di motor matic itu ada getaran dari CVT juga, baik dari rollernya, rumah rollernya, mangkokannya itu ada juga. Jadi misalnya dari beberapa pabrikan untuk mangkokannya itu ditera ulang sehingga lebih balance. Jadi ada proses untuk membuat mangkokan itu balance. Ada kelihatan lubang-lubang gitu ya di mangkokannya itu untuk membuat mangkokannya betul-betul balance. Makanya kalau orang beli mangkok aftermarket itu salah satu komentarnya itu adalah getaran mesin yang berkurang. Kenapa berkurang? Karena mangkokan bawaannya nggak di balance. Begitu juga soal mesin ya, harusnya dari minim crankcase ya. Kalau soalnya di piston, masa ya piston harap dikurangi beratnya. Dari crankcase-nya ya yang harus disesuaikan. Cuma rasanya kok nggak ada ya yang melakukan kalibrasi crankcase, karena kalibrasi crankcase harus dilakukan bersamaan dengan pistonnya ya. Siapa sing ngarep balance, nambah-nambahin kerjaan kan ya. Harusnya yang ngerjakan itu ya yang dari bengkelnya. Cuma
ya nggak semua bengkel bisa melakukan. Bahkan bengkel yang oh mas gampang mas diborap ganti piston ini enak tarikane gitu ya, dilakukan seperti itu tapi crankcase nggak dibalance. Yang terjadi adalah oh iya tenaga meningkat tapi jadi getar. Ya parah lah. Tapi ya mungkin ada satu faktor lagi ya, mengapa kok rangka-rangka sekarang itu mengap macam-macam. Itu ya bisa saja karena dari insinyurnya ya, desain yang membuat rangkanya sudah nggak secanggih dulu lagi, nggak sepinter dulu lagi dalam membuat trik-trik untuk membuat rangka itu lebih tahan, lebih awet, lebih kuat lama. Nah, bahkan dari sisi suspensi aja kan salah ya. Suspensi itu dimasyarakatkan bahwa kalau bagian kompresinya dibuat 0, bagian ribonya dibuat 100, menceng nggak karu-karuan. Padahal kalau yang modelnya Eropa antara kompresi dan ribon bisa 1:2 ya. Hambatan kompresinya 1, hambatan ribonnya 2. Tapi kalau ya model sekarang hambatan kompresinya 0, hambatan ribonnya 100. Jadinya nyisih gak karu-karuan. Akhirnya oli cepat rusak, suspensi cepat rusak, jadi goncang gak karu-karuan, yang kalau jalan pelan malah lebih nyaman. Jadinya ya dihancurin seperti itu karena ya goncangan luar biasa karena suspensi nggak terkendali. Akhirnya ya lampu belakang jadi kocak, jadi lepas, jadi gampang mati dan seterusnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.